إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang saya hormati saya muliakan Ustaz Hiri yang telah membuka pengajian kita di pagi hari ini dan juga semua bunda yang telah hadir pagi hari ini dalam kajian terjemah dan tadabbur Al-Quran. Insya Allah mulai pagi hari ini akan kita baca, kita lanjutkan kajian kita pada ayat ini ini masih seperti biasa ini bunda ya. Ayat 100 surat Al-Imran. Jadi kita kemarin sudah sampai ayat terakhir tentang ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Baqarah. Saat ini kita masuk di surat Ali Imran ayat 100. Nah, ini kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang pertama di surat Ali Imran. Baik, seperti biasa Bunda, saya akan baca. Silakan Bunda mengulangi setelahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Alhamdulillah. Nah, jadi dua ayat ini Bunda yang kita bahas pagi hari ini ya, ayat 100 dan ayat 101. Ayat 102 ini kita skip nih buat besok Bunda ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 100 surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu Ali Imran namanya Bunda. Ali Imran artinya keluarga Imran. Ali itu keluarga, Imran itu nama orang Imran. Imran nama orang. Imran artinya apa? Kalau mau diartikan lagi bisa Imran. Imran itu artinya kemakmuran. Kemakmuran itu Bu. Di antara maknanya Imran orang-orang yang memiliki umur yang berkah itu umur yang berkah Imran, makmur, umur yang berkah itu dari asal kata Imran. Ain, mim sama ra. Umur itu kan juga ain, mim sama ra umur. Jadi Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga yang berkah, keluarga yang makmur, makmur umurnya, makmur amalnya, makmur ilmunya, makmur hartanya, makmur amal soleh dan seterusnya. Dan di surat Al-Imran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in, in tuti'u,
Jika kali in itu arti jika. Tuti'u kalian mentaati atau mengikuti. Tuti'u itu jika kalian mentaati. Diterjemahkan dengan mengikuti ya. Mereka yang taat ya harus mengikuti begitu ya. In tuti'u fariqan, fariqan ini segolongan, sekelompok. Fariqan itu artinya sekelompok, segolongan. In tuti'u fariqan. Jika kalian mentaati segolongan saja. Minal ladzina utul kitab dari golongan dari orang-orang yang diberikan kitab. Dari golongan orang-orang yang diberikan kitab. Siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, itu orang-orang alladzina utul kitab. Allah katakan di sini, kalau kalian mengikuti sebagian aja dari mereka, farikon itu kan sebagian. Sebagian ini bisa beberapa orang, bisa dua orang, bisa lima orang, bisa sekelompok orang, baik kelompok kecil, kelompok besar, farikon. Jika kalian mengikuti sebagian kecil atau segelintir orang dari orang-orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, apa dampaknya? Dan jika kalian begini-begini, maka apa yang terjadi? Allah katakan, yaruddukum, yaruddukum. Maka niscaya mereka pasti akan yaruddukum. Mereka akan membuat kalian murtad. Budaya. Membuat kalian murtad. Murtad dari apa? Ba'da imanikum. Setelah keimanan kalian. Kepada apa? Kafirin. Nah, nah, jadi kata di sini Bunda. Kalau kalian mentaati mereka, ya ruddukum. Mereka akan membuat kalian murtad. Berarti apa? Larangan mentaati orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Nah, itu larangan mentaati mereka. Jadi kita nggak boleh taat kepada orang-orang kafir itu. Itu dasar begitu. Apalagi ini kan nanti di surat Al-Imran itu tentang muamalah dengan ahlul kitab. Banyak dibahas muamalah tentang ahlul kitab. Berinteraksi dengan ahlul kitab. Boleh nggak berinteraksi dengan Yahudi, Nasrani, bertetangga, bertetangga baik, begitu kan? Boleh nggak? Boleh, Bunda. Nggak boleh ya. Jadi garis bawah boleh gitu. Para sahabat, mereka bertetangga dengan Yahudi di Madinah dulu, Bunda. Orang-orang Yahudi dulu tinggal di mana? Tinggal di Madinah. Bertetangga dengan para sahabat bertetangga. Bahkan disebutkan Ali bin Abi Thalib pernah jadi karyawannya orang Yahudi dulu. Waktu belum menikah dengan Fatimah, nyari modal, Ali bin Abi Thalib kerja sama orang Yahudi. Dan para sahabat yang lain itu juga ada beberapa begitu kan kerja di orang Yahudi, kemudian bisnis dengan orang Yahudi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju perangnya itu ke orang Yahudi. Jadi muamalah sama Yahudi, Nasrani nggak masalah sama sekali. Selama selama mereka tidak memusuhi Islam. Satu lah. Allah katakan la yanha innama yan Allah katakan la yanha kumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian bermuamalah dengan orang-orang yang tidak memusuhi kalian dalam agama. Jadi selama mereka tidak memusuhi dalam perihal agama, silahkan bermuamalah. Tapi kalau mereka sudah memusuhi agama, nah ini dilarang. Itu dalam muamalah Bunda, dalam dalam apa? Muamalah interaksi. Tapi dalam hal ini intuti kalau kalian taat, kalian mengikuti kemauan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalian lebih taat kepada mereka daripada Allah dan Rasul-Nya, itu Bunda ya. Ini dilarang. Apalagi kalau umat muslimin dalam skala besar ini Bunda. Negara muslim.
umat muslim mayoritas. Habis itu diarahkan sama orang-orang Nasrani atau Yahudi. Kemudian mereka semua manut ikut. Nah, di situ benar. Itu akan menyebabkan kemur kemurtadan. Kalau dalam muamalah nggak masalah. Tapi kalau kita umat muslimin disuruh taat kepada orang-orang Yahudi Nasrani akan menyebabkan kemurtadan. Setelah keimanan kalian kafir. Kalau saat ini, bagaimana orang-orang Palestina ya, kita ambil contoh orang Palestina ya, Bu. Biar real gitu, orang Palestina real keimanan mereka itu. Mereka nggak mau sedikit pun taat kepada Yahudi. Nggak mau. Nasrani apalagi, Bu. Yahudi aja mereka nggak mau taat. Betul. Apalagi yang lainnya begitu. Dan lihat bagaimana perjuangan mereka. Mereka tahu betul loh, orang-orang Palestina tahu betul kalau mereka sampai mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, udah ya rudukum. Ketika mereka tuh bisa dibuat murtad itu benar. Ba'da imanikum kafirin. Kalau kita di Indonesia, ya kita nggak taat, tapi mungkin nggak tahu nih skala besar Indonesia, skala besar tuh diaturkah sama orang-orang elit elit global itu bunda diatur gitu. Apakah sama Amerika, apa sama negara-negara besar, didikte, diatur. Ya mungkin tidak dalam keseluruhan, tapi dalam beberapa hal. Apakah menyebabkan kemurtadan? Secara masif sih enggak, secara apa? Secara dalam artian keluar dari Islam enggak, tapi sedikit demi sedikit syariat itu dilucuti gitu mereka sama mereka Bun. Yang kita rasakan begitu. Sedikit demi sedikit syariat Islam dilucuti. Beberapa tentu di Indonesia beberapa eh, syariat Islam itu belum diterapkan dan memang maksudnya belum diterapkan itu seperti kita ambil contoh haramnya minuman keras itu boleh, ya kan? Nah ini kan kita mayoritas Muslim, gitu kan? Mayoritas kita Muslim dan Muslim itu mengharamkan minuman keras. Kenapa dibolehkan begitu ya? Dan seperti itu. Ya kalaupun dibolehkan, ya mungkin ada aturan yang keras itu kan, aturan yang tegas terhadap pembelian pembelian atau penjualan barang-barang yang haram seperti itu, tempat-tempat yang diharamkan dan seterusnya. Nah, ini kan belum lagi mereka-mereka yang memasukkan barang-barang haram mungkin ke negara kita. Kok bisa sampai seperti itu, Bang, ya? Nah, itu kan kita nggak dibuat murtad secara keluar dalam artian keluar dari Islam enggak, tapi kita dibuat tidak dapat menjalankan agama dengan semestinya atau begitulah para setan itu pun yang mengganggu kita gimana kita biar jauh dari nilai-nilai keislaman ya in tutiu fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi gitu Bunda ya. Ini ayat ini eh, dilarang kita taat kepada apalagi dalam perihal agama gitu. Mereka mendikte dalam perihal agama kita gitu. Itu apalagi itu sangat-sangat dilarang. Misalkan umat muslimin minoritas, kemudian mereka melarang umat muslimin melaksanakan ibadah sholat Jumat, melarang umat muslimin melaksanakan ibadah di masjid, melarang dan seterusnya. Itu bisa menyebabkan kemurtadan gitu. Wa yaruddukum. Yaruddukum ini mereka berupaya memurtadkan kalian. Artinya begitu Bu. Nah, ini fi'il mudhari ini ya. Yang ngono ya. Ya rudukum. Mereka berupaya akan memurtadkan kalian. Lihat bagaimana umat muslimin yang mungkin di Cina itu Bunda ya. Di mana yang kita sebut Cina itu daerah eh, eh, yang umat muslimin itu betul-betul ditindas, dicuci otaknya itu kan. Yang di Cina itu Bunda. Itu dicuci otaknya, lahir dalam keadaan muslim tapi gimana mereka tuh disiksa, di brainwash begitu kan. Itu dalam rangka apa mereka? Ya rudukum ba'da imanikum kafirin. Dibuat murtad setelah keimanan mereka dengan segala caranya. Memang bahaya sekali bunda ya. Semoga Allah menjaga keimanan kita semua dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ya, ya jadi Allah. ini fariqon ini kita taat oleh sebagian orang saja berbahaya, apalagi kalau taat kepada banyak dari orang-orang kafir.
Sama nanti ada ayat yang larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Itu senada dengan ini Bunda. Jadi larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai pelindung, itu juga dilarang. Ya, Bu. Allah katakan innama waliyukumullah, sesungguhnya pelindung kalian, penolong kalian ada hanyalah Allah, wa Rasul dan orang dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Ayat 101-nya Bunda, Allah berfirman wa kaifa takfurun, dan bagaimana bisa kalian sampai kafir lagi gitu. Bahasa gitu Bunda ya. Wa kaifa takfurun, dan kok bisa, kok sampai bisa. Kaifa itu pertanyaan yang jawabannya itu harus dirincikan itu. Karena bagaimana, kok sampai bisa? Kalau kalau kita ditanya, kok sampai bisa terjadi hal kayak begini? Oh, kita harus jelaskan kronologi segala macam itu, Bunda. Allah katakan, wa kaifa takfurun. Bagaimana bisa, kok sampai bisa kalian kafir lagi? Kalian kembali kepada kekufuran. Wa antum, dan kalian, padahal kalian, tutla alaikum, telah dibacakan atas kalian ayatullah, ayat-ayat Allah, wa fikum rasul, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Kalau zaman dulu Bunda, di zaman Nabi dan para sahabat jelas di tengah-tengah para sahabat ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat ini maka Rasul di sini adalah wa fikum rasuluh, tutla alaikum ayatullah, ini dibacakan kalian ayat-ayat Allah. Siapa yang membacakan? Kalau zaman dulu yang membacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat ini yang membacakan ayat-ayat Al-Quran para ulama, karena para ulama adalah pewaris Nabi, gitu. Kemudian di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ulama dijelaskan maksudnya adalah di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kita ini Bunda ya. Ada Rasulullah, ada sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah dari Rasulullah itu terus berada di tengah-tengah kita. Nabi memang sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah wafat. Namun sunnahnya hidup di tengah-tengah kita. Oke, fatakfurun, kok bisa kalian sampai kafir lagi? Wa antum tutla alaikum ayatullah, dan kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah. Dibacakan itu bukan distelin murotal itu Bunda ya. Itu itu juga betul, tapi lebih tepat lagi tutla itu dibacakan, dijelaskan sampai kita betul-betul faham. Tutla alaikum ayatullah, ayat-ayat Allah sudah dibacakan, dijelaskan, diuraikan sampai faham. Wa fikum rasul, dan di tengah-tengah kan ada sunnah Nabi. Paham dengan sunnah Nabi, dijelaskan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fikum rasuluh. Harusnya harusnya dua hal ini Bunda. Al-Quran, ayatullah itu Al-Quran Bunda ya. Rasuluh itu sunnah Nabinya. Kan Nabi bilang begini, Bunda. Barang siapa yang berpegang pada Al-Quran dan sunnahku, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu kan kaidahnya begitu, Bunda. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, maka dia tidak akan tersesat. Allah katakan di sini, kok bisa sampai ada yang tersesat? Padahal telah dijelaskan kepada dia Al-Quran. Dan di tengah-tengah dia ada sunnah Nabi. Kalau di sekolah berarti ada anak murid, sudah 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 dijelaskan semua pelajaran. Tuh. Sudah diberikan guru yang terbaik. Kedua, tapi masih kita katakan bukan gagal ini. Ini udah tapi masih membangkang gitu, Bang. Tapi masih membangkang gitu. Masih melawan juga, masih tidak mau mengikuti aturan. Nah, ini berarti memang kesalahannya itu bukan pada pembelajarannya, tapi personalnya anaknya ini.
Sama tadi kok udah ada Al-Quran, sudah ada sunnahnya, tapi masih ada yang murtad. Berarti yang salah siapa? Yang salah nih yang murtadnya ini. Kok bisa orang ini sampai mentaati orang kafir? Gitu. Makanya dilarang itu pernikahan beda agama itu dilarang itu. Karena mau nggak mau nanti, apalagi perempuan, apa suaminya orang non Muslim, udah sudah pasti dia harus taat sama suaminya, gitu kan? Itu kan secara adat begitu. Dan dalam Islam, seorang muslimah dilarang mentaati orang kafir, kayak gitu, Bunda. Atau sebaliknya, laki-laki Muslim mentaati perempuan non Muslim, itu juga dilarang juga. Makanya dalam apa negara kita dilarang, dalam Islam juga dilarang itu, kecuali itu, Bunda ya. Nah, kalau sekarang sudah hampir nggak ada itu perempuan ahlul kitab yang betul-betul murni itu udah hampir tidak ditemukan itu, Bunda. Jadi seperti itu. Allah katakan seharusnya mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan tersesat. Kalau sampai ada yang tersesat, ini berarti memang orang tersebut dia hanya sendiri itu yang berpaling dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan di akhir, wa may ya'tasim billah. Barang siapa yang ya'tasim billah. Jadi ya'tasim billah namanya i'tisam billah. Namanya i'tisam. I'tisam itu artinya berpegang teguh. I'tisam. I'tisam itu dari asal kata asoma. Asoma itu ain, sod, sama mim. Itu maknanya terlindungi itu. Orang yang terlindungi. Orang yang terlindung. Ada ismah. Ismah itu artinya perlindungan. Kemudian asim, orang yang terlindungi. Nah, itu asim. Dalam Al-Quran disebutkan eh, wahia tajri bihim fi maujin kaljiba wa nadan. Disebutkan bahwa tidak ada yang dapat dilindungi oleh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang terlindungi eh, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di surat kisah Nabi Nuh sama anaknya, waqila ya, dari mulai waqala kabu fiha bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursalna rabbil ghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zin ya bunayya irkam wa wattaqu mal kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya mengatakan saya akan pergi ke langit ya'simuni. Gunung tersebut akan melindungi saya dari apa? Dari banjir ini. Ya'simuni minal ma'. Laqala al yawm. Tidak ada yang terlindungi dari ketetapan Allah pada hari ini kecuali yang dirahmati Allah. Jadi ya'tasim itu ya'sim artinya terlindungi. Kalau ya'tasim berpegang teguh. Ya'tasim itu berpegang teguh berarti apa gambarannya, Bunda? Ya'tasim billah itu gambarannya ada angin kencang itu, Bunda. Kemudian kita berpegangan sama pohon yang kita anggap ini pohon ini nih batangnya paling kuat. Nah, itu ah, jadi terlepas atau tidak terlepasnya kita tergantung sekuat apa kita menggenggam pohon itu. Padahal kan pohon udah akarnya sudah sangat kuat. Apa selamat atau tidaknya kita tergantung bagaimana kemampuan kita menggenggam pohon itu. Allah katakan, wa may ya'tasim billah. Jadi bukan berpegang biasa ya, atasim itu tadi, Bunda ya, seperti ada gelombang atau gelombang apa? Gelombang ombak besar. Waduh, kita udah bingung tiba-tiba pohon besar kita pegang tuh pohon dengan keras itu kan, dengan kuat biar kita tidak terbawa arus ombak itu atau angin yang kencang gitu. Wa may ya'tasim billah, Allah katakan. Jadi kalimat pakai i'tisam. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah. Berarti ini enggak sekedar
menggenggam itu, tapi betul-betul nih harus betul-betul dipeluk erat itu. Faqad hudiya, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi ternyata mereka yang ingin mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus itu berpegang teguhnya kepada Al-Quran dan Sunnah itu sangat berat. Tidak sekedar berpegang biasa saja, namun betul-betul sungguh. Seakan-akan kita berpegang pada sesuatu dan sekitar itu berusaha melepas kita dari hal yang kita pegang gitu. Kalau wamanya atas billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Faqad hudiya, maka seketika dia dapat petunjuk ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi cukup berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu cara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ya kita harus mengikuti apa yang difahami oleh para ulama, para salafus soleh. Nggak bisa kita faham sendiri gitu kan. Mau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah tapi eh, apa namanya, pemahamannya sesuai keinginan sendiri. Ya. Saya berpegang, orang bilang saya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tapi itu sesuai pemahaman dia sendiri pribadi. Sedangkan dia nggak punya kapasitas untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya nanti bisa menimbulkan kesesatan juga. Makanya Allah katakan, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Jadi nggak boleh kita mengikuti jalan yang tidak dilewati oleh orang-orang beriman. Kita harus mengikuti jalan yang dilewati sama orang-orang beriman. Itu Bunda. Siapa orang-orang beriman? Para ulama, salafus soleh. Kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti jalan yang mereka lewati dulu. Imam Syafi'i lewat mana dulu? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Para ulama, para sahabat lewat jalan mana? Lewat jalan itu. Kita lewat jalan itu juga. Jangan nyari jalan sendiri itu Bunda. Jangan kita nyari-nyari jalan sendiri. Allah katakan wa mayat wayat tabi ghairu sabilin dan mereka eh, tidak mengikuti jalan Allah dan Rasulnya dan tidak mengikuti jalan orang-orang beriman. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami masukkan mereka ke neraka nanti. Nah, itu Bunda, itu bagaimana cara kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan apa yang telah dilewati, difahami oleh para ulama kita, para salafus soleh kita. Baik, Bunda sebenarnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah sampai jam 6. Ada 10 menit lagi. Mungkin ada yang ditanyakan dari bunda-bunda semua. Kita persilahkan nanti eh, insya Allah besok kita lanjutkan kembali Bunda. Silahkan saya kembalikan dulu ke Ustaz Heri nih. Baik, terima kasih Ustaz Azam. Bunda, kita alhamdulillah sampai kepada Al-Imran ayat 100 ya. Ayat-ayat berkaitan dengan panggilan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, langsung saja Bunda Rini, silakan singkat saja Bunda. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya Ustadz mau tanya. Ini yang barusan dijelaskan Al-Imran 101 itu kan barang siapa berpegang pada sunnah dan Al-Quran tidak akan tersesat. Nah, cara berpegangnya kalau sekarang kan banyak media sosial tuh Ustadz, misalnya YouTube atau TikTok atau semuanya. Itu kalau kita eh, menimba ilmu dari situ itu hukumnya bagaimana? Apa bisa atau apa harus ketemu langsung atau gimana Ustadz? Harus berguru langsung kepada ulama tersebut atau Ya, dengan cara ikut YouTube atau media sosial yang lain? iya. Gitu aja. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Rini, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Kesimpulannya saya belum. adalah bagaimana kita belajar melalui media sosial yang memang tanpa ada guru langsung atau bertatap muka ya, atau buku-buku tentang yang mengarangnya. Apa Iya Ustadz. hukumnya dan bagaimana sikap kita apabila kita mengambil keterangan dari
teknologi tersebut. Silakan Ustaz. Baik. Jadi Bunda, kalau kita mengambil pelajaran dari YouTube, langkah pertama itu adalah kita harus tahu paling enggak yang disampaikan itu baik apa enggak lu itu Bunda ya. Baik atau tidak. Itu secara orang awam mungkin bisa paham lah itu Bunda. Baik atau tidak itu orang awam bisa paham. Misalkan tentang keutamaan sholat, keutamaan sedekah, keutamaan baca Quran, keutamaan yang sifatnya keutamaan itu Bunda dalam ibadah itu kita terima aja Bunda. Kita terima, insya Allah baik. Tapi kalau hal-hal yang lebih spesifik misalkan tentang satu pemahaman tertentu Tidak. yang kita nggak punya kapasitas dalam hal itu, ini maksudnya gimana ya? Nah, memang dalam hal itu kita perlu memfilter itu Bunda ya. Apalagi kalau yang sudah ya udah bukan ranah kita, karena ilmu itu ada tahapannya Bunda ya. Ada yang memang bisa dikonsumsi, bisa diterima oleh siapapun, bahkan yang awam saja, bahkan yang baru masuk Islam itu bisa belajar ilmu memahami itu silahkan kalau Bunda dapati yang tadi yang saya sebutkan seperti keutamaan amalan, silahkan. Tapi nanti ada ilmu-ilmu yang memang ini buat level yang sudah apa namanya menengah, level yang menengah. Level menengah itu ya nanti banyak itu biasanya memang khusus level menengah itu Bunda ya. Banyak istilah-istilah tertentu, kemudian mungkin ada perbedaan pendapat ulama. Nah, kalau hal-hal seperti itu memang itu dibutuhkan guru ya, butuh guru untuk kita menanyakan apakah yang kita pahami ini benar dari teks tersebut atau yang kita pahami dari apa yang disampaikan guru tersebut itu sesuai. Tuh, jadi kita perlu guru dalam hal itu, Bunda. Sumatera. Perlu guru lah intinya. Kalau kita lihat di YouTube, kalau kita belum bisa pahami ya kita konsultasikan lagi ke guru siapa gitu kan kita tanyain. Nah, kalau yang sudah kemudian yang kedua, jadi tadi ilmu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus ini baiknya memang ada yang guru yang mengajarkan, ada yang mentalaki. Gitu. Kalau mau baca sendiri, ya perlu dikonfirmasi ke gurunya apakah pemahaman dia itu sudah betul tentang hal itu. Misalkan Bunda baca ayat-ayat Quran, ayat Quran ini semuanya ada yang bisa difahami secara langsung, ada yang tidak bisa difahami secara langsung. Yang tidak bisa difahami secara langsung, gimana biar kita tahu pemahaman kita betul? Ya kita harus bertanya, harus kita konfirmasi ke orang yang memiliki kapasitas pemahaman terhadap ayat-ayat yang sifatnya tadi kita sebutkan itu. Nah, itu Bunda ya. Yang kedua ya berguru kalau di online mah nggak harus bertemu Bunda ya, nggak harus bertemu. Ada kajian online, kita rutin mendengarkan kajiannya itu sudah termasuk belajar juga itu Bunda. Jadi nggak harus bertemu. Misalkan saya ada dengerin ceramah dari Syekh di Timur Tengah. Saya dengerin dah tiap minggu kajian atau setiap hari kajiannya saya dengerin. Lah, nggak bisa saya kesanakan gitu Bunda ya. Ya apakah di Mesir, apakah di Saudi, apakah di Palestina, apakah di mana-mana. Wah, dunia kan ulama banyak banget itu Bunda. Kita dengar di YouTube aja. Kalau sekarang kelebihannya begitu, nggak usah jauh-jauh kita datang ke tempatnya itu. Tapi kalaupun qadarullah kita bertepatan bisa hadir. Belum ntar. Hadir. Karena duduk di majelis ilmu itu, di majelis ilmu yang sifatnya offline, itu ada keutamaan tersendiri. Ada keutamaan tersendiri. Meskipun kalau zaman sekarang yang online ini nih, ya itu insya Allah sudah masuk kategori majelis ilmu juga. Tapi yang offline tetap punya keutamaan tersendiri dibanding yang online itu Bang. Online. Karena offline perjuangannya lebih berat lah, harus keluar rumah, harus ini itu. Kalau online enak sambil duduk, sambil rebahan, sambil tiduran, sambil macam-macam itu Bunda, santai. Jadi memang beda lah itu Bunda. Iya. Baik, terima Baik kasih Ustaz, Bunda. terima kasih.
Jadi walaupun misalkan kita melihat video, melihat seperti online gini, tapi setidaknya kita tahu gurunya atau pembicaranya atau yang memberikan materi itu siapa Bunda ya. Dan misalnya kita sekarang alhamdulillah Ustaz Azam ya, kita ketemu beliau, Allah izinkan Insya kita Allah, belajar. insya Allah. Iya, Ustadz. Makasih. Hampir sama seperti kita offline, perbedaannya adalah kita tidak bisa apa namanya bertemu langsung ya, dalam artian tadi seperti saya katakan, kegiatan kita untuk offline itu butuh perjuangan yang luar biasa. Berat. Maka idealnya sih sebenarnya saat idealnya kan walaupun kita online ya kita duduk seperti ini berhadapan-hadapan, tapi kan dalam situasi tertentu mungkin ada yang sambil masak, konsentrasinya pun kurang ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bunda ini ya. Nah, mungkin Iya, mungkin yang Ustadz. perlu diperhatikan saat ini kali ya, Pak, sumber barangkali ya. mau tanya juga. Diteliti ulang karena saya pernah saya pakai AI ya, saya pakai Meta, ayat ini ayat ini saya kok beda sih, saya buka Quran tuh lah ini jauh banget nih Al-Baqarah Al Imran. Iya, kalau AI ya. Katanya ayatnya benar tapi sih ternyata Al Imran ayat 159 misalnya 159, karena aslinya tuh ayat itu di Al-Baqarah, jadi kita harus lebih berhati-hati Harus kalau memang hati-hati. benar ya. Baik, terima kasih Bunda ini. Ada Ustaz yang menarik sekali ini, bagaimana sikap Terima kita kasih, Ustadz. apabila ada keponakan kita yang ingin murtad, Ustaz. Kita sebagai bibinya, uaknya, atau saudara itu bagaimana sikap kita? Ada keponakan kita yang murtad, Ustaz. Ini penting sekali sepertinya. Iya. Nah, ini Bunda memang harus dijaga ya betul-betul ya. Karena memang menjaga akidah itu ya dari sedini mungkin. Sedini mungkin jangan tiba-tiba dia mau murtad gitu. Dari awal, dari anak-anak, sekolahnya umum, sekolah Kristen, tiba-tiba ya murtad begitu itu kan mengagetkan sekali. Karena memang kalau memang dia dari agamanya bagus, jadi memang harus dari kecil itu Bunda kita kawal ketauhidan anak-anak kita, mungkin cucu-cucu harus dari awal, dari sedini mungkin. Kalau kata siapa itu Gus Baha itu bilang, apapun kegiatan kita itu diniatkan dalam rangka mengawal ketauhidan anak-anak. Udah jalan-jalan sama anak-anak sama cucu itu dalam rangka menjaga mengawal ketauhidan mereka. Bunda traveling, Bunda healing, makan-makan sama anak, ngumpul-ngumpul, jalan-jalan, ngasih hadiah, itu dalam rangka mengawal ketauhidan mereka. Jadi itu Bunda. Insya Allah dengan demikian terjaga tauhid. Dan kalau tiba-tiba qadarullah itu Bunda ya. Wa na'udzubillah min zalik itu kan. Tadi disebutkan ada ponakannya tiba-tiba mau murtad gitu. Kenapa ini? Ini perlu di apa namanya? Perlu ditanyakan, perlu juga disampaikan kalau memang sulit ya perlu didatangkan konsultan mungkin Bunda ya. Ya pakar-pakar mualaf itu kan. Orang yang sudah mungkin dia Kristen yang kemudian dia udah mualaf biar orang-orang itu anak-anak ini dikasih pencerahan pemahaman tentang Islam itu. Mungkin bisa jadi ada yang salah paham. Mungkin dia ada yang keliru, mungkin ada yang rancu di pikirannya, mungkin ada virus masuk ke otaknya gitu Bunda. Perlu didatangkan konsultan mungkin yang ahli karena memang ini masalah akidah itu Bunda ya. Kalau udah datangkan konsultan kalau nggak bisa juga, wah udah. Wah, kalau itu memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala itu Bu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita kehendaki, tapi Allah yang menghendaki hidayah tersebut. Bunda. Tapi langkahnya tadi Bunda, kita sampaikan, kita baik-baik, datangkan orang-orang yang memang, kalau nggak bisa juga dari keluarga nggak bisa, datangkan orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan, kepakaran dalam hal ini Bunda. Biasanya ada lah kayak mualaf-mualaf center itu Bu. Mualaf-mualaf center itu banyak kok pakar-pakar dalam hal itu. Bunda ya. Ya aneh memang di zaman saat ini di mana banyaknya orang masuk Islam kok ada yang mau murtad gitu ya. Itu memang
sangat sayang. iya sangat disayangkan, aneh, kita juga aneh. Maka tadi wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum kok bisa-bisa ada yang kafir padahal dari bacaan ayat Allah ulama udah banyak, AI juga udah bilang itu, robot aja bilang Islam agama yang benar. Richard apa dokter Richard Richard Lee itu, Ya. tahu kan Bunda ya, mualaf dia aja tuh pengikutnya jutaan begitu kan, YouTube-nya jutaan, mualaf gitu Bunda. Richard itu alhamdulillah mualaf itu Bunda, dia kan dari Kristen itu kan mualaf padahal pengikutnya banyak, YouTuber terkenal, dokter pinter itu kan mualaf. Itu kan ayat Allah bukan Bunda? Itu ketika dokter Richard Lee masuk Islam itu tanda-tanda kebesaran Allah bukan? Tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, Allah bilang Tabaun ayatullah. ya. Itu itu dibacakan ayat Allah kepada kita. Tanda-tanda Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Aywafikum rasuluh. Dan di tengah-tengah kan ada sunnah Nabi, ada Ramadan, ada puasa, ada terawih. Itu sunnah Nabi bukan Bunda? Nabi sunnah Nabi. kerjakan itu bukan? Iya, Ada kewajiban, maksudnya ini semua sunnah dalam artian yang Nabi kerjakan semasa hidupnya. Iya, itu. Jadi memang wa kaifa takfurun, kok bisa kalian murtad gitu. Aneh gitu. Baik lagi Bunda, emang kita harus harus hati-hati Bunda. Memang di akhir zaman Nabi bilang bisa jadi orang paginya beriman, sorenya kafir. Oke. Sorenya beriman, paginya kafir. Dan Allah pemilik hati Bunda. Jadi memang harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga keimanan kita sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Benar Baik, terima Baik. kasih Ada. Bunda ya. Boleh Perlu nggak satu lagi, diperjelas Ustadz? Bunda ya, perlu diperjelas tadi situ bahasanya setelah menjadi murtad menjadi lebih baik. Kita nggak tahu nih ketika Islam dia menjadi apa nih. Perlu diperjelaskan lagi bahwa pada hakikatnya adalah kita sebagai umat Islam senantiasa selalu ketika kita berbicara, marilah kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat Ya. iman dan Islam. Bunda ya. Oh iya. Baik, terima Ya, kasih. menjadi lebih baik itu dalam sudut pandang apa itu Bunda ya? Orang sebaik-baiknya orang kalau di hadapan Allah nggak baik Bunda ya. Kejahatan terbesar itu kesyirikan. Dah, Bunda itu Dan kejahatan terbesar kesombongan itu. ya. Inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu kezoliman terbesar. Seorang sedekah baik berbakti orang tua, tapi kalau dia syirik, dia kafir kepada Allah, dia kepada penciptanya aja seperti itu sifatnya. Apalagi kepada yang lain itu Bunda. Nah, itu yang menciptakan dia, menghidup. Dia bisa dapat prestasi itu dari siapa? Allah. Ya kan Bunda? Gitu. Baik, terima Baik. kasih Bunda Mungkin Eman ya. cukup ya Ustaz Hari ya. Cukup ya. Nah, Baik, cukup Bunda ya. Mohon maaf Bunda-Bunda barangkali yang masih ingin bertanya tadi kita Iya, coba insya satu Allah lagi. mudah Ahad ya kalau misalnya nanti ada kajian hmm. kami pesan kembali. Insya Allah besok kita Silakan Bunda lanjutkan jangan kembali. bosan dicatat saja Bunda ya. Pertanyaannya nanti kita tanyakan di sesi berikutnya. Baik Bunda-Bunda yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Kita kita semua di tutup sini. singkat Ustaz Heri ya. Ya Ustaz. Ya kita tutup singkat. Oke. Ya, Ya. semoga Ustaz Heri sekaligus tutup. baik mudah-mudahan marilah kita sama-sama membaca doa kafir majlis dan juga nanti insya Allah kalau nanti kajian nanti kita informasikan kembali. Kita tutup sama-sama membaca kafir majlis. Subhanaka Barakallahu fiikum wa bihamdika, subhanallah asyhadu wa an la ilaha illa bihamdika, anta, asyhadu an astaghfiruka la wa ilaha illa atubu anta, ilaik. astaghfiruka wa baik. atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya kurang lebih mohon dimaafkan. Akhiri. Wa min motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Ustadz. Ini udah semua. Ustadz. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat barokah ya Ustadz, teman-teman semuanya. Ya, Waalaikumsalam. kita ya. Kita Semoga sehat selalu. Amin. Baik Bunda, cukup. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Ya barangkali dari semalaman ya belum tidur. Ya bolehlah tidur sebentar ya barangkali yang ingin Habis beristirahat. sahur tidur Ustaz. Ya. Nyambung dirinya Bu Nunung.
Iya, saya juga agak mengasik nih. Yuk. Yuk tidur, yuk tidur. Nggak ditinggal olahraga Nyambung bener. Winun. Sambung Winun. Tidur bener, hujan-hujan di sini tidur. Ya, ada Iya orang-orang tidur lah. Daripada aku ngajak kencan, mendingan ngajak tidur. Nun, bener sama. Apa? Aku juga mendingan tidur. Tidur. jam, ini kan udah lewat subuh ya. Yang penting kita Udah. habis sholat subuh di Apa jam kabar Pak Ustadz? sama Bu Narita, terima kasih banyak hadir. Alhamdulillah Pak Ustadz Heri sehat ya. Amin, sama-sama Bunda semuanya. Ustadz Heri, besok ke sana nggak? Ke Cut Mutia nggak? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah Nah, ketemu ya. ketemu kita ya. Selamat sih Bunda ya. Baik, Bunda, izin pamit dengan Bunda ya. Selamat istirahat dan beraktivitas yang masih ada kerjaan barangkali ya, yang berdagang juga, kemudian yang ingin berkunjung silakan, atau ada yang bertamasya ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua.